Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi santri-santri kelas 2 semua. Mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita lanjutkan kembali materi pendidikan agama Islamnya, masih di pelajaran ke-8. Sekarang masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu memahami isi kandungan surat Al-Asr. Kalau minggu kemarin pokok bahasan yang pertama membaca, menulis, dan menghafal surat Al-Asr. Ya, seperti biasa sebelum Pamir sampaikan, silakan santri kelas 2 semuanya siapkan buku catatannya nanti untuk membuat ringkasan materi agar memudahkan di dalam belajar. Oke, Pamir mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami isi kandungan surat Al-Asr. Pokok bahasan yang kedua. Poin yang pertama, terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Ini termasuk surat yang pendek di dalam Al-Quran. Seperti surat Al-Kautsar, itu juga 3 ayat. Kemudian yang poin kedua, Al-Asr artinya masa atau waktu. Nama surat ini adalah surat Al-Asr. Al-Asr artinya masa atau waktu. Ini diambil dari ayat yang pertama ya. Wal asr, demi masa atau demi waktu. Oke, poin yang ketiga, golongan suratan Makkiyah. Surat Al-Asr termasuk golongan suratan Makkiyah. Artinya apa? Yaitu turun di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu pengertian dari suratan Makkiyah. Surat Al-Asr termasuk suratan Makkiyah. Kemudian urutan ke-103 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 114 surat. Satu Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Ayat pertama Al-Fatihah, surat pertama Al-Fatihah, surat terakhir yaitu ke-114 surat An-Nas. Surat Al-Asr ini urutannya ke-103. Itu beberapa keterangan tentang surat Al-Asr. Sekarang kita memahami isi kandungan atau pesan-pesan surat Al-Asr. Kita mulai dari ayatnya ya, lafaz Arab dan terjemahnya. Pamir bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa atau demi waktu. Di sini Allah bersumpah demi waktu atau demi masa. Bersumpah dengan nama waktu atau dengan nama masa. Biasanya ada juga wadduha, itu Allah bersumpah demi waktu duha. Ini wal asr demi masa atau demi waktu. Lanjut ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Innal insana, sesungguhnya manusia, sesungguhnya kita semua, lafi khusr, berada dalam kerugian. Lanjut ayat yang ketiga. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa aminus sholihat, dan beramal soleh, wa tawashaw bil haq, dan
saling menasehati atau mengingatkan ya tentang kebenaran, tentang kebaikan atau berdakwah gitu ya. Wa tawasyaw bisyabr, dan saling menasehati atau berpesan agar bersabar. Ayat yang kedua ini setelah Allah bersumpah, kemudian isi sumpahnya kira-kira sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kita semua itu termasuk orang-orang yang rugi. Kalau apa ya? Kecuali kita yang pertama, illal ladzina amanu wa aminus sholihat, kecuali kita beriman menjadi orang Islam. Kita semua berarti sudah masuk ya, karena kita orang Islam, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti untuk beriman kita tidak rugi ya. Wa amilus sholihat, kemudian beramal soleh. Ini tiap hari, tiap waktu yang kita punyai harus diisi dengan amal soleh. Amal soleh bisa ibadah kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat, berzikir, dan belajar, menolong, membantu ayah ibunda di rumah, kemudian membantu adik, membantu kakak, kakek, nenek, menolong tetangga, bersedekah, berinfak. Kalau setiap waktu kita selalu diisi dengan kebaikan-kebaikan atau amal soleh, maka kita juga bukan termasuk yang seperti ayat Al-Asr ini, termasuk orang yang rugi. Bukan termasuk orang yang rugi kalau setiap waktu kita diisi dengan amal soleh. Kemudian ayat selanjutnya, masih ayat yang ketiga, potongan ayat selanjutnya, wa tawasyaw bil haqq, dan saling menasehati dalam kebenaran, dalam kebaikan. Artinya kita harus mengisi waktu untuk berdakwah, untuk mengajari orang gitu ya, bukan mengajari orang, mengajak orang di dalam kebaikan. Misalnya adiknya nggak bisa nyuci sepatu sendiri, mulai diajari, ini kan berarti mengajari kebaikan. Misalnya lagi temennya diajak untuk membaca Al-Quran, diajak untuk mengerjakan PR, diajak untuk sholat berjamaah. Ini namanya saling berpesan atau saling menasehati atau saling mengajak di dalam kebenaran dan kebaikan. Kalau waktu kita diisi untuk berdakwah seperti ini, mengajak dalam kebenaran, dalam kebaikan, maka kita bukan termasuk golongan orang yang rugi. Yang terakhir, ini ayat yang ketiga, penggalan yang terakhir, wa tawasyaw bisyabr, dan saling menasehati, berpesan agar kita hidupnya sabar, karena hidup ini pasti banyak cobaan. Kalau mau sholat rasanya berat, maka kita harus sabar. Mau belajar rasanya berat, maka kita harus bersabar, tetap belajar, tetap sholat. Itu kurang lebih pesan-pesan atau isi kandungan surat Al-Asr. Berarti waktu itu sangat berharga. Hidup kita itu tergantung waktu. Kalau waktunya sudah habis, berarti sudah wafat atau sudah meninggal dunia. Maka waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu, manfaatkan waktu untuk seperti yang dijelaskan oleh surat Al-Asr. Beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran,
saling menasehati dalam kesabaran. Itu ya, artinya apa? Artinya orang yang rugi adalah orang yang kebalikannya, yang tidak beriman. Orang yang rugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Orang yang rugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kebenaran, dalam kebaikan. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati atau berpesan dalam kesabaran. Ya, seperti itu ya pesan-pesan pokok isi kandungan surat Al-Asr. Nanti santri bisa dihafalkan surat Al-Asr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Diulang-ulang sampai apa? Illal ladina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh sampai hafal. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, seperti itu sampai hafal. Jadi kalau nanti ada pertanyaan misalnya di ulangan, tuliskan pokok-pokok isi kandungan surat Al-Asr. Nah, nanti kalau sudah hafal begitu tinggal menuliskan. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Orang yang merugi adalah orang yang tidak menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Atau dibalik, orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Orang yang beruntung adalah orang yang beramal soleh. Orang yang beruntung adalah orang yang mau menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Orang yang beruntung adalah orang yang mau menasihati agar bersabar. Itu kurang lebih seperti itu ya. Nggak usah bingung karena mudah sekali. Materinya Pamir cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan, masih satu pokok bahasan tentang sikap disiplin Nabi Lut. Nah, itu minggu depan ya. Kesempatan kali ini Pamir cukupkan. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan, boleh japri, boleh komentar di kolom Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya santri semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.